تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Islam membatasi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang dihalalkan diperintahkan untuk menikmatinya, bahkan bagian daripada ibadah dalam agama kita. Allah berfirman tentang masalah menikmati yang halal, dan halal ini jauh lebih banyak daripada yang haram. Pada saat Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, bahkan semua hewan air. Pada saat Allah haramkan khamr, minuman keras, Allah ganti dengan banyak sekali, yaitu susu, madu, sirup, air putih dan seterusnya. Pada saat Allah berikan kita potensi syahwat untuk melampiaskan dengan lawan jenis kita, dan kalau tidak ada syahwat ini tidak akan ada populasi manusia, tidak ada interaksi biologis. Allah melarang kita berzina dan Allah buka pintu pernikahan. Semua ada solusinya, dan Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Hai para rasul, Allah memerintahkan utusan-utusannya dan akhirnya menjadi contoh kepada para pengikut rasul-rasul tersebut. Makanlah dari yang baik-baik yang sudah kami siapkan dan ikuti itu dengan melakukan amal-amal saleh. Juga dalam Al-Baqarah 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami siapkan untukmu. Imam Ahmad rahimahullah, salah satu dari 4 imam madhab, beristidlal, berhujjah atau berargumentasi dari 2 ayat ini, mengatakan makan itu termasuk bagian daripada agama bila diikuti dengan yang halal. Begitu juga teman-teman sekalian, seorang muslim dari sisi yang lain, dia harus tahu walaupun Allah menyuruh dia menikmati apapun yang Allah siapkan di muka bumi ini, tapi dia harus meninggalkan apa yang Allah haramkan. Seperti misalnya Allah mengingatkan dalam Al-Quran di ayat yang lain, dari satu sisi Allah menyuruh kita menikmati yang halal, sisi yang lain Allah menyuruh kita menjauhi yang haram. Dalam surah Al-Baqarah 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara batil, menipu, manipulasi data, mencuri, merampok dan seterusnya. Dan jangan kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang atau orang lain dengan jalan dosa padahal kau mengetahuinya. Juga seorang muslim harus hati-hati dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini harusnya bisa menggetarkan hati orang-orang beriman, karena akan ada tuntutan dari semua pendapatan kita di muka bumi di akhirat nanti. Kata Nabi SAW, lan tazula kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat ke surga atau ke neraka sampai ditanya 4 perkara yang harus dia pertanggungjawabkan. An umurihi fima afnah, umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya dia pakai untuk apa. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan hartanya dari mana sumbernya, kemana dia keluarkan. Wa an ilmihi mada amila fi, dan tentang ilmunya di mana dia atau apa yang dia kerjakan dengan ilmu itu.